Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. 3 pendekar wanita bergabung untuk menghabisi Suto Sinting alias pendekar mabuk. Siapa saja mereka? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Selendang kubur menggeram. Matanya menyipit benci saat ia ucapkan kata, "Kalau bukan karena tujuan yang sama, sudah kuhancurkan mulut busukmu itu, orang sesat." Peri malam menyahut, hancurkan nanti saja." Akhirnya selendang kubur kendurkan ketegangannya. Matanya terlempar jauh ke arah utara. Saat itu terdengar suara perawan sesat berkata, "Rasa-rasanya memang kita harus berpencar. Dan untuk menghabisi nyawa pendekar mabuk itu, tak mungkin kita lakukan secara sendiri-sendiri. Perlu kerjasama yang baik karena si tampan Sinting itu mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Ia hanya bisa dikalahkan jika kita gempur secara bersama-sama." "Jadi, bagaimana jika salah satu dari kita nanti menemukan dia?" tanya peri malam. "Bawa dulu dia ke arah kita masing-masing. Jangan buru-buru bertindak sebelum kita bertiga saling bertemu." "Aku setuju," jawab peri malam. "Ada baiknya kalau..." Tukas selendang kubur memberi isyarat dengan tangan. Cepat ia lompatkan tubuh ke balik pohon. Melihat gelagat bahaya dari selendang kubur, peri malam pun bergegas melompat di balik pohon sebelah selendang kubur. Tak ketinggalan perawan sesat juga cepat sentakan kaki dan melesat bersembunyi di balik rimbun daun-daun semak berduri. Jaraknya tak berapa jauh dari selendang kubur dan peri malam. "Ada apa? Suto lewat," bisik perawan sesat ke arah peri malam. "Mana aku tahu, selendang kubur yang melihatnya." Peri malam pun menyapa selendang kubur dengan suara lirih. Ada apa? Kau melihat pendekar mabuk lewat?" "Bukan pendekar mabuk, tapi lihatlah ke sana," tunding selendang kubur. Perawan sesat dan peri malam sama-sama memandang ke arah tempat yang ditunjuk selendang kubur. Lalu mereka berdua sama-sama hempaskan napas panjang bernada dongkol serta sama-sama lepaskan ketegangan. Perawan sesat terdengar menggerutu. "Sial, kupikir ada bahaya datang." "Buatku itu memang bahaya karena aku muak ketemu dia," cetus selendang kubur yang segera ikut-ikutan keluar dari tempat persembunyiannya. Karena dilihatnya, peri malam juga keluar dari balik persembunyiannya. Mereka bertiga sama-sama berada di tempat bebas dan memandang ke satu arah. Apa yang dipandang mereka tak lain adalah kemunculan Dirgo Mukti yang mengaku manusia Sontoloyo itu. Jaraknya cukup jauh, namun bisa dilihat mata telanjang mereka bertiga. Agaknya dia sedang dikejar oleh seseorang," kata peri malam. "Benar, pasti ia dalam perselisihan," sahut perawan sesat. Wajahnya terlihat tegang, keringatnya mengucur. Siapa ya orang yang mengejarnya?" "Mudah-mudahan setan dari neraka yang mengejarnya," kata selendang kubur. "Seharusnya aku yang bilang begitu karena aku sangat benci kepadanya," kata peri malam. Mengapa kalian benci sekali kepadanya?" tanya perawan sesat. "Dia mengejar-ngejarku dan selalu mendesakku untuk menerima cintanya. Aku muak sekali." Selendang kubur pun ikut berkata, "Aku juga begitu. Dia selalu berusaha membujukku agar mau melayaninya. Aku tak bisa banyak melawan dan memberontak karena aku berhutang nyawa dengannya."
Menyesal sekali aku karena ditolong dan diselamatkan olehnya. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Perawan Sesat. Perawan Sesat tertawa serak. Aku sendiri punya kedongkolan dengannya saat dia menipuku dengan mengaku sebagai pendekar mabuk. Peri Malam menyaut, Iya, aku pernah memergoki kau bercumbu dengannya. Singgung-singgung soal itu. Rasa sesalku berubah jadi dendam jika aku teringat peristiwa itu, kata perawan sesat. Lihat, seru Sendang Kubur sambil tangannya menuju ke arah Dirgo Mukti. Rupanya orang itu yang mengejar Dirgo Mukti. Siapa orang yang berpakaian hitam itu? Tanya perawan sesat. Aku hanya bisa menandai bahwa orang sedikit gemuk itu berilmu tinggi. Lihat dari gerakan lompatnya begitu ringan dan cepat. Tapi aku belum pernah tahu siapa dia. Datuk Maragadai, jawab Sendang Kubur. Dia orang sesat dari seberang yang ingin menguasai tanah Jawa. Dia ingin menjadi raja tertinggi di rimba persilatan tanah Jawa. Ada persoalan apa Sontoloyo bentrok sama Datuk Maragadai? Tanya Peri Malam. Sendang Kubur menjawab, mana aku tahu, tapi kelihatannya mereka sama-sama tangguh. Kurasa tidak, bantah perawan sesat. Kurasa lebih tangguh si Datuk Maragadai itu. Datuk Maragadai, bukan Datuk Maradigadai. Peri Malam membetulkan ucapan perawan sesat. Ya, kurasa orang itu akan lebih tangguh dari si Sontoloyo. Aku jadi tertarik ingin menjajal ilmunya. Bodoh, tukas Sendang Kubur. Kalau mau, jajal saja ilmu si Sontoloyo. Jadi, kalau kau berhasil membunuhnya, kau telah membayar tipu muslihatnya yang merugikan dirimu itu. Membunuh si Sontoloyo lebih mudah. Dalam satu gebrakan saja, dia tidak akan memiliki nyawa lagi. Belum tentu. Sendang Kubur mencibir. Kau pikir ilmu yang kau miliki lebih tinggi darinya? Ilmu sedangkal itu mau disombongkan di depan si Sontoloyo, bisa hancur berkeping-keping. Kau dihajar habis oleh pukulan tenaga dalam yang hebat itu. Kau jangan sepelekan aku, Sendang Kubur. Saat ini pun aku sanggup menemukan kepalamu tanpa harus gerak dari tempatku. Coba saja, tantang Sendang Kubur. Perawan sesat lemparkan daun kecil yang sejak tadi dibuat mainan. Lemparan daun itu begitu cepat dan mendesing bunyinya bagai logam tipis melayang lewati depan mata Peri Malam. Wing, trak! Sendang Kubur lengkukkan badan ke samping sambil berpaling. Daun itu lewat di depan dadanya dan menancap di batang pohon bagaikan lempengan logam tajam dari bahan laut baja. Jika bukan dialiri kekuatan tenaga dalam yang tinggi, tak mungkin daun itu bisa menancap di batang pohon sedemikian dalam. Kalau saja tidak segera menghindar dengan gesitnya, Sendang Kubur akan mati ditembus daun yang berubah jadi mata pisau itu. Sebelum Sendang Kubur memberi balasan, Peri Malam sudah menghadang di depannya seraya berkata, "Cukup, jangan terpancing nafsu." Dia menyerangku lebih dulu, perawan sesat membantah. Dia menghinaku lebih dulu. Kalian ini memang seperti anak kecil, sentak Peri Malam. Aku menyesal bergabung dengan kalian menyusun rencana seperti tadi. Mana bisa orang-orang berjiwa anak kecil mengalahkan Suto? Untuk mengalahkan pendekar mabuk itu, bukan hanya ilmu tinggi yang dibutuhkan, tapi juga jiwa dewasa dan otak cerdas. Bagaimana kelanjutan 3 pendekar wanita yang bertekad ingin mengalahkan Suto Sinting alias pendekar mabuk ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.